Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Kali ini aku akan melakukan reading mengenai apakah dia sudah move on dari kamu atau belum ya. Di sini kita akan coba cari tahu, namun aku ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate ya. 100% untuk kamu. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif atau energi orang banyak. Jadi apabila menurut kamu tidak resonate, maka tidak perlu dipaksakan ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Energi juga bisa saja vice versa di sini. Oke, jadi sesuaikan ya. Dan di sini aku sudah shuffle beberapa kartu tarotnya ya agar lebih menghemat waktu. Aku akan langsung masuk pada pembacaan. Sebelumnya di sini mungkin kamu dealing dengan zodiak Cancer, Pisces, Scorpio, ada Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, ya, Gemini, Libra, Aquarius. Semua zodiak ada di sini dan energi yang paling kuat di sini adalah Leo, ya. Namun karena semuanya ada, jadi kamu hanya tinggal menyesuaikan aja dengan zodiak mana kamu berdealing, ya. Oke, tema pembacaan kita kali ini adalah apakah dia sudah move on dari kamu atau belum ya saat ini. Aku ngeliat di sini sebenarnya di sini aku ngeliat ya dia masih memiliki perasaan sama kamu. Dia masih memiliki rasa sayang atau rasa cinta ya ke kamu. Oke, sekecil apapun perasaan yang tersisa, aku ngeliat di situ masih ada rasa gitu loh yang dia simpan untuk kamu. Cuman di sini aku ngelihat dia lebih berusaha untuk memendam gitu ya perasaan yang dia miliki untuk kamu gitu ya. Dia nggak mau menunjukkan ya, atau dia tidak mau mengekspresikan apa yang dia rasakan gitu ya. Bahkan di sini aku ngelihat sebenarnya dia kangen sama kamu, dia rindu sama kamu di sini ya, merindukan kamu di sisinya dia gitu ya. Cuman mungkin di sini dia lebih memilih untuk diam, lebih memilih untuk menyimpan perasaan dia gitu loh. Atau memang di sini dia bingung gimana caranya menyampaikan ya apa yang dia rasakan terhadap kamu seperti itu ya. Aku ngeliat di sini beberapa dari kamu mungkin di sini dealing dengan seseorang yang memang sudah mapan gitu ya secara finansial. Mungkin dia memiliki kestabilan finansial yang baik di sini ya, mungkin jenjang karir yang baik atau pekerjaan yang baik ya. Intinya di sini ada kenyamanan, ada keberkahan ya yang dia dapatkan pada kondisi finansialnya gitu ya. Jadi di sini aku ngerasa kayak nggak perlu ada yang dikhawatirkan dengan kondisi finansial dia. Oke, ada rezeki yang berlimpah gitu yang dia dapatkan gitu ya dalam kondisi finansial, nggak ada masalah, intinya seperti itu ya. Dia tidak kekurangan dalam hal materi di sini ya. Di sini aku ngelihat sepertinya juga kamu dealing dengan seseorang yang ya bisa dibilang dia belum cukup serius sama kamu gitu ya, atau dia belum siap untuk berkomitmen dengan kamu ya. Dia masih suka berpetualang, dia masih suka berpindah-pindah ke lain hati gitu ya. Mungkin juga di sini dia punya pilihan lain selain kamu ya. Atau di sini bisa aja dia sulit untuk bisa memprioritaskan kamu gitu. Dia belum bisa fokus ke kamu gitu loh. Ya entah dia fokus kepada pilihan dia yang lain kah, atau di sini dia fokus kepada karirnya dia kah, pekerjaan dia atau hobi dia, kegiatan-kegiatan dia gitu loh. Jadi fokusnya tuh sebenarnya nggak ke kamu di sini ya. Dia belum bisa fokus ke kamu. Oke, apalagi kalau memang di sini dia memiliki jenjang karir yang bagus ya. Bisa jadi di sini dia lebih fokus ke karirnya ya. Karena aku ngeliat di sini ada posisi aman dan nyaman. Mungkin juga beberapa dari orang yang dealing dengan kamu nih punya kedudukan gitu ya dalam pekerjaannya atau jabatan yang bagus di sini ya. Seperti itu.
mungkin juga itu yang membuat dia jadi besar kepala atau bisa dibilang mungkin dia merasa bangga gitu ya dengan materi yang dia miliki, dengan kondisi finansial yang sangat mencukupi gitu ya. Mungkin dia sangat bangga dengan diri dia sendiri gitu di sini ya. Oke. Itu yang aku lihat di sini. Makanya mungkin di sini sepertinya dia masih ingin main-main, atau bisa dibilang ya itu tadi, dia belum siap berkomitmen dengan kamu gitu ya. Entah di sini kamu dealing dengan orang yang lebih muda atau lebih dewasa dari kamu ya, karena beberapa mungkin aku lihat di sini dealing dengan yang lebih muda dan beberapa lagi dealing dengan yang lebih dewasa. Cuman memang di sini pola pikir dia yang belum cukup dewasa sepertinya. Ya, seperti itu. Keadaan hatinya yang suka berubah-ubah di sini. Bahkan aku ngelihat kayak apa ya? Dia tuh suka on off ya di sini. Dia suka datang dan pergi ke kamu sesuka hati dia di sini, ya. Oke, itu yang aku lihat di sini. Kalau dibilang dia sayang sama kamu, ya. Cuma memang sepertinya ada energi nakal ya di sini. Oke. Aku ngeliat kalau kamu sama dia ada masalah, dia mungkin bakal pergi dari kamu gitu ya. Tapi ketika masalah itu mereda, dia akan kembali ya. Seperti itu sepertinya orangnya. Ya. Karena dia belum cukup dewasa di sini pola pikirnya. Yang aku lihat di sini seperti itu, kekanakan. Oke. Bahkan di sini dia kalau bertindak itu jarang dipikir terlebih dahulu ya. Beberapa dari orang yang dealing dengan kamu ini sepertinya memiliki sikap yang agak ceroboh seperti itu. Jadi dia melakukan apapun ya, melakukan tindakan apapun itu tanpa dipikir ya, gitu. Apalagi apa ya, dia sepertinya sulit untuk mengendalikan egonya di sini ya, karena memang energi dia tuh api di sini aku lihat ya, berapi-api, menggebu-gebu di sini. Dia terlalu tergesa-gesa dalam melakukan segala sesuatu, atau dia terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan gitu ya, tanpa dipikir terlebih dahulu apa dampak negatif atau apa dampak positifnya gitu ya dari tindakan dia seperti itu ya. Itu yang aku lihat di sini. Dan memang di sini hubungan di antara kamu sama dia sudah berakhir ya. Ada the tower, aku ngerasa memang ada shocking moment di sini yang terjadi gitu ya. Mungkin ya hubungan kamu sama dia itu berakhir secara tiba-tiba di sini ya, dalam waktu yang relatif singkat. Kamu pun mungkin di sini nggak menduga ya kalau hubungan kalian bisa berakhir di sini. Oke. Aku ngelihat seperti ada kehancuran komitmen di sini ya, kehancuran kepercayaan. Mungkin bisa jadi hancurnya hubungan kamu sama dia itu karena suatu pengkhianatan. Bisa jadi di sini dia mengkhianati kamu, atau memang di sini ada konflik internal di antara kalian gitu ya. Bisa jadi kamu dealing dengan seseorang yang memiliki ego yang cukup tinggi gitu ya, atau bisa aja di sini kamu sama dia sama-sama memiliki ego yang tinggi ya. Intinya banyak hal sih yang memicu berakhir hubungan kalian di sini ya. Cuman yang aku lihat di sini memang hancurnya hubungan kamu sama dia tuh terjadi dalam waktu yang singkat gitu loh. Ya. Komitmen hubungan yang sudah kalian bangun gitu ya di sini hancur begitu saja dalam waktu yang sangat singkat ya, sesingkat-singkatnya gitu loh. Ya, nggak hanya kamu sebenarnya yang terkejut, dia juga sebenarnya terkejut, nggak menduga juga sih sebenarnya kalau hubungan kamu sama dia bisa berakhir gitu sih ya. Cuman aku ngeliat di sini sepertinya gitu ya, dia memang sudah berusaha untuk move dari kamu, berusaha move on dari kamu di sini gitu ya. Cuman sepertinya di sini ada energi di mana di sisi lainnya
dia masih menunggu kamu atau dia masih menanti kamu, ya. Mungkin juga saat ini kamu sama dia tidak ada komunikasi gitu ya. Tetapi walaupun kamu sama dia tidak berkomunikasi, di sini aku ngelihat jauh di sana dia masih stay untuk kamu, atau dia masih belum beranjak ya. Kalau dibilang belum bisa move on sepenuhnya dari kamu, ya. Walaupun dia sudah berusaha di sini, ya, seperti itu. Kalau memang dia punya orang lain gitu ya di luar sana, itu memang karakter dia gitu ya. Seperti itu. Mungkin dari dari waktu masih menjalin hubungan sama kamu pun dia memiliki orang lain, mungkin ya di sini. Jadi kayak walaupun dia punya orang lain, tapi tetap itu nggak bisa menggantikan kamu gitu yang aku lihat ya. Mungkin itu hanya untuk mengisi hari-hari dia ya. Tapi sebenarnya aku ngelihat kayak dia masih menunggu kamu atau masih menanti kamu di sini ya. Bahkan sebenarnya masih berharap ya, bisa dibilang seperti itu. Masih terkadang dia masih memikirkan kamu ya, masih merenungi kamu gitu ya. Intinya dia masih melihat kamu dari kejauhan. Cuman memang dia tidak ada action apapun, tidak ada tindakan apapun ya, tidak melakukan apapun. Dia hanya melihat kamu saja atau memandangi kamu saja dari jauh, seperti itu ya. Cuman memang dia tidak terlihat ya, dia tidak terlihat menunggu kamu atau tidak terlihat sedang memperhatikan kamu ya dari jauh, karena di sini dia terlalu sibuk mungkin ya. Aku lihat dia sibuk banget berkarir ya. Mungkin fokusnya dia saat ini ke pekerjaan, orientasi dia ke karir, pekerjaan, masa depan gitu ya. Sehingga di sini mungkin kamu nggak melihat dia itu masih menunggu kamu ya. Padahal sebenarnya di dalam lubuk hati terdalam dia masih menunggu kamu ya. Seperti itu yang aku lihat di sini. Karena dia masih passionate banget sama kamu di sini sebenarnya gitu ya, sejujur-jujurnya yang aku lihat di sini ya. Oke. Cuma memang mungkin beberapa dari orang yang dealing dengan kamu ini punya pesona atau punya karisma gitu, sehingga mungkin banyak lawan jenis gitu ya di luar sana yang suka sama dia atau mengagumi dia. Jadi mungkin sebenarnya dia mudah sekali gitu ya untuk bisa dekat dengan orang lain, karena memang di sini orangnya humble juga dia ya, ramah gitu ya. Jadi aku ngelihat di sini mudah sekali bergaul atau bersosialisasi dengan orang lain ya, seperti itu di sini. Oke. Aku melihat memang beberapa dari orang yang dealing dengan kamu energinya manipulatif ya. Mungkin dia pernah membohongi kamu sebelumnya, atau dia pernah menipu kamu, mencurangi kamu, memanfaatkan, atau bahkan di sini dia pernah berkhianat gitu ya dari kamu. Seperti itu. Intinya aku ngelihat kayak dia ini orangnya agak licik gitu ya. Dia banyak intrik gitu ya, banyak sesuatu hal yang kurang baik ya, tipu daya seperti itu ya, untuk mendapat apapun yang dia inginkan, seperti itu ya orangnya. Cuman aku ngeliat di sini sepertinya memang dia belum bisa move on sepenuhnya dari kamu ya. Kalau dibilang dalam persentase mungkin baru 60% gitu ya, 40%-nya lagi mungkin belum di sini ya aku lihat. Karena ini energinya kuat banget, dia belum bisa terlalu fokus dengan kehidupan dia yang sekarang gitu ya. Walaupun dia berusaha keras banget di sini untuk menyibukkan diri dia atau menghabiskan waktu dia gitu ya untuk kerja gitu ya, untuk karir gitu, tapi seberusaha apapun dia gitu ya, dia akan tetap ingat kamu gitu. Bahkan dia terkadang suka flashback gitu ya tentang apapun yang sudah terjadi di belakang ya. Maksudnya tentang apapun yang pernah terjadi di antara kalian gitu, dia masih suka flashback, dia masih suka mengingat. Atau memang di sini masih ada unfinished business di antara kamu sama dia. Ada sesuatu hal yang mengganjal di hati dia gitu ya, berkaitan masa lalunya dengan kamu gitu ya di sini. Jadi mungkin sepertinya dia berusaha untuk menjalani hidup dia yang sekarang ya, tapi
dia masih menengok ke belakang gitu loh ya. Analoginya seperti ini ya, seseorang yang membawa pedang ya, dia berjalan melangkah ke depan tapi kepalanya masih melihat ke belakang ya, otomatis dia akan tersandung, akan terjatuh ya jika tidak melihat ke depan, karena di sini dia tidak fokus dengan langkah dia ya, seperti itu. Dia fokusnya sama hal-hal yang ada di belakang ya, seperti itu. Oke, makanya di sini sebenarnya yang aku lihat, walaupun dia berusaha banget untuk move dari kamu, sebenarnya sulit di sini ya, karena hati itu nggak bisa bohong ya, seperti itu. Mungkin memang di sini dia masih ada sesuatu yang mengganjal ya, sehingga yaitu tadi dia masih suka flashback atau dia masih suka nengok ke belakang gitu ya, mengingat kamu, sulit fokus dengan kehidupan dia yang sekarang. Dan memang di sini dia banyak stalking kamu sih, aku lihat secara diam-diam dia banyak cari tahu tentang kamu ya, cari tahu kabar kamu, kondisi kamu, atau cari tahu tentang kehidupan kamu sekarang, kamu lagi deket sama siapa. Intinya di sini dia mencari tahu berbagai informasi tentang kamu ya, entah dia stalking dari akun sosial media atau di sini dia tanya-tanya ke orang, ke teman kamu gitu ya. Seperti itu yang aku lihat. Intinya dia berusaha mencari tahu kamu di sini ya, seperti itu. Dan sebenarnya di sini yang aku lihat ya, kenapa dia masih suka stalking kamu, kenapa dia masih suka cari tahu tentang kamu, tentang hidup kamu, bahkan dia cari tahu kamu lagi dekat dengan siapa sekarang gitu ya, karena dia sangat merasa kehilangan kamu di sini ya. Dia merasa sangat sulit gitu ya untuk hidup tanpa kamu. Dia merasa sangat sulit untuk bisa move dari kamu sebenarnya ya. Ini aku lihat dia sedih di sini sebenarnya ya, dia kecewa, entah dia kecewa pada keadaan atau dia kecewa pada diri dia sendiri gitu ya. Bahkan di sini dia sangat terluka ya ketika dia harus kehilangan kamu, karena dia merasa ya kehilangan kamu adalah kehilangan sesuatu hal yang berarti untuk dia. Dia seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya gitu ya. Jadi sepertinya tanpa kamu itu dia di sini tertatih-tatih ya kondisinya. Tapi mau nggak mau di sini dia harus menjalani kehidupan dia gitu loh. Ya. Mau nggak mau dia harus berusaha untuk pulih di sini. Ya. Itu yang aku lihat. Jadi seperti kondisi atau situasi yang memang harus memaksa dia untuk kuat, untuk tetap bisa survive seperti itu, menjalani kehidupan dia tanpa kamu ya. Sebenarnya di sini dia merasa kesepian yang aku lihat di sini tanpa kamu. Dia merindukan kehadiran kamu di sisinya ya, seperti itu yang aku lihat di sini. Bahkan di sini ya dia sebenarnya down gitu ya, dia terpuruk sebenarnya di sini, cuman dia berusaha untuk bangkit sih yang aku lihat ya. Ya mungkin sebelumnya sebelumnya di sini ada rasa seperti putus asa gitu ya ketika dia kehilangan kamu. Tapi di sini energinya dia sudah berusaha untuk bangkit, dia udah berusaha untuk melanjutkan hidup dia gitu ya. Dia berusaha untuk move on, meninggalkan masa lalunya gitu ya. Di sini dia berusaha keras untuk bisa move dari kamu di sini. Move dari rasa keterpurukannya, dari rasa kehilangannya terhadap kamu gitu ya. Oke. Karena di sini mungkin ketika kamu menjalin hubungan sama dia, di sini dia merasa sangat bahagia ya. Makanya ketika dia tidak bersama kamu, ketika hubungan kalian berakhir di sini, sepertinya ada ada rasa kehilangan yang begitu dalam yang dia rasakan gitu loh. Ya, seperti itu yang aku lihat. Cuman memang di sini energinya dia udah udah berusaha bangkit lah untuk
bisa melanjutkan hidup dia lagi, untuk menata hidup dia lagi, memperbaiki hidup dia lagi gitu loh di sini. Ya, dan di sini ada strength. Sepertinya dia memang berusaha untuk tetap kuat menjalaninya, ya. Walaupun pada awalnya mungkin sangat sulit gitu ya hidup tanpa kamu di sini. Sangat sulit untuk dia move dari kamu gitu ya. Cuman di sini dia berusaha untuk kuat, berusaha untuk menguatkan dirinya, berusaha untuk tegar gitu ya. Seperti itu. Dan dia di sini berusaha untuk mengontrol perasaan dia, ya, sesedih apapun dia di sini. Ya, betapa dia kehilangan kamu, betapa dia kecewa gitu ya pada keadaan atau pada dirinya sendiri. Tapi di sini dia berusaha untuk ikhlas gitu ya dalam menjalani semuanya. Ujian atau cobaan yang terjadi gitu ya dalam hidup dia, di sini dia berusaha untuk menjalaninya gitu ya, mau nggak mau ya. Dan di sini aku ngeliat memang dia masih melihat kamu dari jauh gitu, dia masih memperhatikan kamu karena memang sebenarnya ya sejujur-jujurnya aku ngeliat di sini perasaan dia masih besar ya ke kamu di sini. Oke, seperti itu. Cuman karena apa ya, karena memang semuanya sudah terjadi gitu ya, jadi tidak ada yang bisa diulang lagi. Jadi dia di sini tidak mau terlalu mendramatisir keadaan ya. Di sini dia lebih realistis menjalani apa yang ada gitu ya, seperti itu. Oke, dan berusaha untuk menatap ke masa depan ya, walaupun sebenarnya ya ini tadi ya, dia masih sulit untuk fokus dengan hidup dia yang sekarang gitu. Bahkan di sini ada the hangman gitu ya. Aku ngelihat memang energinya stuck di sini. Energinya sepertinya memang dia masih menunggu kamu gitu loh. Ya, dia belum bergerak atau dia belum kemana-mana sebenarnya perasaannya di sini. Dia hanya berusaha menjalani hidup tanpa kamu. Ya, tapi sebenarnya perasaannya itu masih ada di kamu yang aku lihat. Ya, dia belum kemana-mana di sini. Oke. Perasaannya masih menggantung. Gitu. Dan di sini pun ada Eight of Cup ya. Memang di sini mungkin sempat terjadi konflik di antara kalian di sini ya. Mungkin konfliknya yang terjadi itu aja, bikin dia jenuh ya. Dan di sini tidak menemukan solusi atau penyelesaian. Makanya dia berpikir mungkin jalan terbaik dia harus pergi ya. Gitu. Tapi di sini sebenarnya dia pergi nggak dalam keadaan happy gitu ya. Sebenarnya di sini bulan dia ada kesedihan yang dia simpan ketika dia memilih untuk pergi dari kamu gitu. Dan di sini juga ada Four of Swords. Sebenarnya dia apa ya, udah lelah gitu ya dengan kondisinya. Oke. Udah capek, dan dia di sini kayak lebih pasrah aja ke Tuhan, lebih banyak berserah diri ke Tuhan gitu ya. Yang aku lihat di sini. Seperti yang aku katakan tadi, dia nggak bisa berbuat banyak di sini ya. Dia nggak bisa berbuat banyak. Aku ngeliat dia hanya diam, dia hanya pasrah ya dengan apapun yang terjadi ya di dalam hidup dia, dalam hubungan kalian, seperti itu ya. Dan ada the lovers di sini, tapi dia menyadari bahwa memang kamu adalah seseorang yang paling berarti untuk dia. Dia menyadari bahwa kamu adalah seseorang yang paling dia sayang, paling dia cinta ya. Di sini pun dia sadar ya bahwa dia merasa paling dimengerti hanya oleh kamu gitu loh, bukan orang lain. Seperti itu yang aku lihat di sini ya. Dia menyadari itu. Cuman memang dia menyadarinya setelah semua sudah terjadi di sini ya. Makanya di sini dia hanya bisa pasrah aja. Tuh. Ada Four of Wands di sini, memang jelas banget ya bahwa dia kangen sama kamu. Bahkan dia ingin banget di sini ketemu gitu ya, berkumpul lagi sama kamu, bersukacita lagi sama kamu di sini. Ya, kembali menghabiskan waktu bersama, berbahagia bersama. Bahkan dia ingin memiliki hubungan yang serius sama kamu. Ya. Tapi ini semua dia menyadari setelah hubungan kalian berakhir. Gitu sih yang aku lihat di sini ya. Makanya di sini dia cuma bisa pasrah aja
ya, dia cuma bisa stalking kamu. Makanya kalau dibilang apakah dia sudah move on dari kamu, sepertinya jawabannya belum ya, seperti itu, belum bisa sepenuhnya, walaupun dia sudah menjalani hidup dia yang sekarang ya, tapi memang belum bisa fokus 100% ya, seperti itu yang aku lihat. Oke, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan ya. Semoga bisa resonate, namun jika tidak resonate maka tidak perlu dipaksakan karena ini general reading. Jadi bijaksanalah dalam menonton video ini dan bijaksanalah dalam menyikapi setiap perkataanku. Sampai jumpa pada video-video aku selanjutnya. Bye!